Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat literasi? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sangat menarik untuk dibahas, yang mana malaikat termulia pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, turun ke bumi untuk merawat seorang bayi sampai tumbuh dewasa. Ya, betul sekali, bayi tersebut adalah Samiri. Kisah Samiri ini banyak sekali muncul perdebatan di kalangan para ulama, serta banyak sekali riwayat dengan sosoknya yang misterius. Apakah dia Masihud Dajjal yang muncul pada akhir zaman atau bukan? Mari kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya banyak ayat dalam surat At-Toha untuk kisah Samiri ini. Menukil dalam kitab tafsir At-Tabari yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, disebutkan bahwa Samiri adalah seorang pemuda bukan dari kalangan Bani Israel dan menyamar menjadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dia bernama Musa bin Sufar. Samiri lahir pada masa kerajaan Fir'aun berkuasa. Dengan kebijakannya ketika itu untuk membunuh semua bayi laki-laki. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada dua sosok yang selamat dari kebengisan Raja Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika dia dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil hingga dirawat dalam kerajaan oleh istri Fir'aun. Fir'aun ingin mencoba membunuh anak tersebut. Lalu berkata Asia, yaitu istri Fir'aun, kepada suaminya, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Jangan kamu membunuhnya, janganlah engkau membunuhnya. Semoga dia ketika besar memberikan manfaat bagi kita dan bisa memperoleh anak keturunan darinya." Di saat istri Fir'aun tidak memperoleh anak keturunan, sehingga terputus keluarga Fir'aun dari Yaman. Dan satu lagi yaitu Musa bin Zufar, dikenal Samiri yang selamat ketika ibunya menyembunyikannya di sebuah gua di lembah penggunungan. Perlu diketahui sahabat literasi, Samiri lahir di sebuah negeri yang bernama Sumaria di lingkungan Bajarma yang suka menyembah berhala dan patung anak sapi. Ketika itu ibunya Samiri ketakutan atas ancaman dari Raja Fir'aun yang memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Kemudian ibu Samiri berkata, "Jika kalian memisahkan saya dari bayiku sehingga aku tidak bisa lagi melihatnya dan melihat si pembunuh dari bayiku, jadi saya menyembunyikannya ke dalam gua." Setelah itu ibunya pergi meninggalkan bayinya. Dalam perjalanan ibu Samiri meninggal di tengah padang pasir. Karena sendiri di dalam gua, Samiri kecil berteriak dan menangis kelaparan. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Samiri hanyut dalam bencana banjir besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk merawat serta menjaganya, juga diberikannya asupan makanan dengan madu, susu, dan samna. Singkat cerita, Samiri tumbuh berkembang sampai dewasa di bawah naungan sayap-sayap malaikat Jibril alaihissalam. Pertumbuhannya sampai dewasa, Samiri hidup sendirian dalam keterasingan dan sempat bergaul dengan penduduk setempat, lalu mereka memanggilnya dengan nama Samiri. Ketika dewasa, Samiri bergabung dan menampakkan dirinya sebagai orang beriman di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Padahal dalam dirinya telah tertanamkan kecintaan terhadap menyembah berhala dan patung anak sapi karena terbujuk oleh hawa nafsunya untuk mengikuti nenek moyangnya terdahulu. Pada saat Bani Israel selamat dari bala tentara Raja Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah karena mukjizat Nabi Musa alaihissalam, laut terbelah menjadi dua. Samiri melihat ada sosok malaikat Jibril yang lewat dengan menunggangi kuda ketika melewati Laut Merah yang terbelah menjadi dua. Kecuali para pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak dapat melihat sosok malaikat Jibril tersebut karena ketika kecil Samiri sempat dirawat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Samiri heran karena setiap jejak kaki kuda malaikat Jibril, apapun yang dilewatinya tumbuh subur di tanah yang gersang. Dan Samiri sempat mengambil segenggam jejak kaki kuda malaikat Jibril tersebut lalu menyembunyikannya di lengan bajunya. Setelah keluar dalam pengejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, Nabi Musa dan Nabi Harun serta Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanan mereka, Nabi Musa dan kaumnya tersesat di tengah padang pasir. Tanpa disengaja, Bani Israel melihat suatu penduduk yang menyembah berhala dan patung anak sapi. Bani Israel pun membujuk Nabi Musa agar membuatkan yang semisalnya untuk disembah. Nabi Musa pun marah dan mengatakan kepada kaumnya, "Apakah kalian bodoh? Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian dari pengejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Lalu kalian ingin menyekutukannya dengan menyembah patung anak sapi?"
Setibanya di Yerusalem, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa serta meninggalkan kaumnya Bani Israel dan pergi ke Bukit Tursina, yaitu tempat yang dijanjikan selama 30 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan menjadi 40 hari untuk berbicara langsung kepada Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kitab Taurat, lalu Nabi Musa menulisnya di atas suhuf atau lembaran-lembaran khusus. Sebelum Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun beserta kaumnya, Nabi Musa berpesan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam agar memerintahkan kepada Bani Israel untuk menjalankan syariat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam dan mencegah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena Nabi Harun tidak tegas kepada Bani Israel dan sifat pembangkangannya terhadap syariat Nabi Musa alaihissalam, ini kesempatan Samir untuk menyesatkan Bani Israel. Ketika itu Samir mempengaruhi kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkan agar Bani Israel mengeluarkan semua emas yang mereka ambil dari bala tentara Raja Fir'aun pada saat di Laut Merah, karena semua emas itu diharamkan untuk kalian agar kalian terlepas dari dosa. Jadi terkumpullah semua emas itu, lalu Samir meleburkan emas tadi dan mencampurkannya dengan bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril alaihissalam serta membentuknya menyerupai seekor patung anak sapi yang dapat mengeluarkan suara. Bani Israel pun kaget dengan patung anak sapi tersebut karena dapat mengeluarkan suara dan bertanya kepada Samiri, "Apa ini?" Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian, maka sembahlah dia." Bani Israel bertanya kembali, "Bukankah Nabi Musa pergi menemui Tuhannya di sana?" Samiri pun menjawab, "Disinilah Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi Nabi Musa telah lupa." Samiri pun berhasil membujuk Bani Israel untuk mengagungkan, menyembah, berpesta dan mengelilingi patung anak sapi dari emas yang dapat bersuara tiap kali ada hembusan angin yang bertiup. Dengan hal itu Samiri dapat menipu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun telah memperingati Bani Israel untuk tidak menyembah patung anak sapi itu dan memperingati akan pedihnya azab siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa mereka. Bani Israel tidak mematuhi perintah Nabi Harun alaihissalam dan hampir membunuhnya dengan mengatakan, "Kami akan menyembah patung anak sapi ini sampai Nabi Musa pulang." Sepulangnya Nabi Musa alaihissalam dari bermunajat kepada Tuhannya selama 40 hari, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaumnya Bani Israel telah disesatkan oleh patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. Lantas Nabi Musa marah kepada kaumnya Bani Israel dengan mengatakan, "Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan selama kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Tuhanmu?" Karena kemarahan Nabi Musa yang tidak bisa diredam, Nabi Musa melemparkan suhuf lembaran-lembaran Taurat di hadapan Bani Israel. Setelah itu Nabi Musa mendatangi saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam dengan sedih, marah serta menyalahkan Nabi Harun alaihissalam dengan menarik jenggotnya. Berkata Nabi Musa alaihissalam kepada saudaranya, "Kenapa engkau menyia-nyiakan umatku?" Nabi Harun menjawab, "Aku telah menasihati umatmu wahai Nabi Musa, akan tetapi mereka tidak mematuhi perintahku dan menganggap aku lemah dan hampir membunuhku. Oleh sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh senang melihatku tidak berdaya, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Setelah Nabi Musa mengetahui perbuatan Bani Israel kepada Nabi Harun, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar merahmati saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi Samiri dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan? Engkau telah menipu Bani Israel dan menyesatkannya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Samiri pun menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat oleh Bani Israel. Pada hari di mana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, aku melihat ada seekor kuda yang ditunggangi malaikat Jibril alaihissalam. Kuda itu berjalan di atas tanah dan setiap tanah yang diinjak oleh kuda tersebut, tanah itu berubah menjadi subur dan hijau. Maka aku pun mengambil tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril itu dan kusembunyikan dalam sakuku, yang kemudian aku gunakan sebagai campuran pembuatan patung anak sapi ini. Begitulah nafsuku membujukku." Nabi Musa alaihissalam kemudian menghukum Samiri dengan diasingkan dan tidak ada seorang pun yang dapat berinteraksi dengannya, dan melarang Bani Israel untuk mendekati Samiri serta mendapatkan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti yang tidak dapat engkau hindari. Nabi Musa alaihissalam kemudian meleburkan patung anak sapi itu sampai meleleh dan membuangnya ke lautan. Setelah itu Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya Bani Israel untuk meminum air laut bekas patung anak sapi yang dibuang tadi. Maka berubahlah wajah mereka menjadi kekuningan. Itulah sebagai tanda mereka telah melakukan dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketetapannya kepada Bani Israel yang telah menyembah patung anak sapi tadi. Hukumannya adalah dibunuh untuk menebus dosa mereka dan tobatnya diterima.
Maka hukuman mati pun dijalankan oleh Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Kemudian mereka mengambil pedang dan saling membunuh di antara mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang terbunuh jumlahnya hampir 70.000 orang. Setelah kemarahan Nabi Musa AS mereda, Nabi Musa AS mengambil kembali lembaran Taurat yang dilemparkan tadi dan mengajarkan kepada umatnya yang lain, Bani Israel, untuk menaati semua perintah Allah SWT dalam kitab Taurat. Timbul pertanyaan, kenapa Samiri tidak dihukum seperti Bani Israel yang lain? Para ulama berpendapat bahwa bisa jadi Samiri bukan dari kalangan Bani Israel, yang mana syariat tidak berlaku untuknya. Yang kedua, karena Nabi Musa tahu bahwa Samiri tidak diharapkan lagi menjadi orang baik, maka dia pasti akan mendapatkan siksaannya dari Allah SWT di akhirat nanti. Para ulama mengambil hikmah dari hukuman Samiri atas perbuatannya dengan pengusirannya tersebut adalah sebagai kebalikannya dari niat yang dia inginkan. Ketika Samiri ingin agar orang-orang mengagungkannya dan mematuhinya, maka Allah SWT menghukumnya dengan diasingkan, dihinakan dan dijauhi oleh manusia. Dan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tadi tidak bisa menolong Samiri dan Bani Israel dari azab Allah SWT. Inilah kisah Samiri sebagai ujian dari Allah SWT kepada Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Setelah melihat mukjizat yang turun kepada Nabi Musa AS dengan terbelahnya lautan, dan Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan siapa yang kufur terhadapnya. Allah SWT mengkisahkan hukuman untuk Samiri tersebut dalam Al-Quran. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'ida lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Berkata Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu telah menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam lautan berupa abu yang berserakan. Para ulama tafsir bersepakat di dalam ayat tersebut bahwa Samiri bukanlah Masihud Dajjal yang keluar pada akhir zaman, karena semua para nabi dan rasul mengetahui sifat Dajjal tersebut, juga fisiknya, yaitu matanya hanya satu yang berfungsi dan jidatnya bertuliskan kafarah. Serta para nabi dan rasul juga memperingati setiap umatnya akan fitnah terbesar akhir zaman dengan munculnya Dajjal, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Innallaha ta'ala lam yub'atsu nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal, rawahu Hakim wa wafaqahu Zahabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali memperingati umatnya akan munculnya Dajjal, yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Zahabi. Apabila Samiri itu Dajjal yang muncul pada akhir zaman, Nabi Musa memperingati umatnya untuk bersembunyi dan tidak berurusan dengannya, karena Dajjal hampir menyerupai Tuhan dengan fitnah terbesarnya. Dan fatwa ulama menyebutkan bahwa Masih Dajjal akan keluar dari arah timur negeri Khurasan. Ada pelajaran penting dari kisah Samiri ini yang dituliskan dalam syair Arab yang berbunyi, "Idza lam yakun aunan minallahi lil fata faqad khaba man yarju wa khaba al mu'ammalu fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa rabbahu Fir'auna mursalu." Begitulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si pemuda, maka putuslah harapan dari orang yang berharap. Sebagaimana Musa yang dibesarkan oleh malaikat Jibril menjadi kafir, dan Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun menjadi rasul. Wallahu a'lam bishawab.